Perhatikan, ini adalah pemuda dengan penampil sederhana di depan kita. Dia bahkan menghabiskan 8.000 yuan untuk membeli sebuah kontainer secara online. Tak pernah terbayangkan bahwa setelah modifikasi yang cerdas oleh pemuda itu, kontainer itu berubah menjadi sebuah studio yang indah dan fungsional. Ketika studio itu selesai dibangun dan produk ditampilkan, seluruh desa terkejut. Mereka pun bertepuk tangan dan memuji. Mereka memuji pemuda itu sebagai seseorang yang menerapkan ilmu yang didapat dan benar-benar berbakat. Ternyata pemuda itu adalah lulusan terbaik dari Universitas Desain Industri. Setelah lulus, dia tidak pergi ke kota besar untuk berkarir. Sebaliknya, dia memilih untuk kembali ke desa kampung halamannya dan memulai bisnis bersama pacarnya. Awalnya, ketika orang tuanya mengetahui hal itu, mereka sangat marah dan menyalahkan pemuda tersebut. Mereka bertanya mengapa dia harus meninggalkan kondisi yang baik di kota besar. Mengapa dia bersikeras kembali untuk berwirausaha, apa yang bisa dia capai di desa. Mereka bahkan sangat marah sehingga tidak memberikan sepeser pun kepada pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak menghiraukannya dan merasa bahwa orang tuanya berpikir picik. Dia tetap berpegang pada pendiriannya. Beruntung pacarnya sangat mendukung pemuda tersebut. Dia tidak hanya mengeluarkan tabungan yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun sebagai modal usaha untuk pemuda itu, tetapi juga secara langsung membantu pemuda itu dalam membangun. Kita bisa lihat, dia mulai dengan menggunakan lem foam dan papan busa untuk merekatkan dinding dan atap. Dengan cara ini mengisolasi suhu dingin di musim dingin dan suhu panas di musim panas. Kemudian dia akan membangun kerangka pintu besar di depan pintu dengan papan kayu. Di sini perhatikan detail instalasi. Pemuda akan meninggalkan celah tertentu di tengah papan kayu. Dengan cara ini, meskipun papan kayu mengalami deformasi akibat pemuaian dan penyusutan karena suhu, tidak akan menekan dan merusak pintu kaca. Setelah memasang pintu kaca ini, transparansi cahaya di seluruh ruang interior juga akan lebih cerah. Tertekan oleh pacar yang suka kebersihan, pemuda terpaksa membersihkan seluruh pintu kaca sebelum selesai, karena bekerja sampai larut malam hari sebelumnya. Jadi pemuda bangun pada keesokan harinya dan sudah malam lagi. Memanfaatkan malam yang sejuk, pemuda mulai memasang papan gipsum, agar setiap papan gipsum terlihat rata dan halus. Setelah memotong dengan baik, dia dengan teliti mengikat papan gipsum ke kotak menggunakan skrup. Dan panjang setiap skrup juga pas. Tidak akan menyebabkan kebocoran karena menembus kontainer. Pacar, saat melihat pemuda begitu bekerja keras, juga tidak tidur untuk membantu pemuda. Seperti yang dikatakan, pria dan wanita bekerja sama tidak merasa lelah. Setelah keduanya dengan sepenuh hati memasang papan gipsum di dalam, pacar keluar untuk memasakkan makan malam bagi pemuda. Hanya dia yang tetap di luar untuk melanjutkan pemasangan. Namun pemuda itu juga tidak asal-asalan. Bagian detail sambungan papan gips, dia menggunakan strip plastik untuk mengikatnya. Melihatnya seperti ini, juga sedikit terasa seperti rumah yang didekorasi sederhana. Istirahat sejenak, pemuda itu pun melanjutkan mendempul. Untungnya, dia pernah bekerja renovasi di tempat konstruksi selama liburan musim panas. Teknik mendempul yang diajarkan tukang senior tidak dia lupakan sedikitpun. Pertama,